Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adina Sabrina dari kelompok 5 dan saya Nurul Fitria. Di sini kami ingin menjelaskan materi tentang liberalisasi perdagangan. Globalisasi saat ini mendorong berbagai negara untuk terlibat dalam perdagangan lintas batas. Nah, perbedaan dalam kepemilikan sumber daya alam, pekerja, dan teknologi mendorong suatu negara untuk menjalin hubungan ekonomi dengan negara lainnya. Konsekuensi dari keterhubungan ekonomi saat ini adalah terbentuknya apa yang disebut sebagai perekonomian terbuka. Nah, keterbukaan ekonomi serta finansial pada suatu negara yaitu liberasi perdagangan atau yang juga dikenal sebagai perdagangan bebas, merujuk pada suatu negara yang melaksanakan perdagangan dengan negara lain yang tidak mengalami halangan. Proses dalam mencapai keadaan perdagangan bebas ini dikenal sebagai liberasi perdagangan. Liberalisasi ekonomi diindikasikan oleh peningkatan peran perdagangan dalam aktivitas ekonomi. Kebijakan liberalisasi ekonomi di suatu negara bisa dicapai dengan mengurangi hambatan dalam perdagangan barang, jasa, atau modal antar negara. Neraca perdagangan dan investasi langsung asing atau disingkat sebagai FDI merupakan elemen penting dalam proses liberalisasi ekonomi. Indonesia telah menerapkan liberalisasi perdagangan tercermin dari kebijakan pro pasar pada awal Orde Baru, yaitu liberalisasi perdagangan di Indonesia telah menyebabkan ketergantungan industri dalam negeri pada impor bahan baku dan bahan penolong, mengakibatkan net impor yang negatif yang dapat meningkatkan ketimpangan ekonomi di suatu provinsi. Pertumbuhan industri domestik mungkin telah meningkatkan ketimpangan pendapatan karena tidak semua pekerja yang tersedia memenuhi kriteria yang dibutuhkan oleh perusahaan. Perusahaan akan lebih memilih karyawan dengan kualifikasi yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Sementara pekerja yang tidak memenuhi syarat tersebut akan kesulitan mendapatkan pekerjaan dan akhirnya tidak memperoleh pendapatan, yang pada akhirnya akan meningkatkan ketimpangan pendapatan. Liberalisasi perdagangan mengacu pada transaksi ekonomi internasional. OECD (Organization for Economic Cooperation and Development) 2011 mendefinisikan liberalisasi perdagangan sebagai rasio perdagangan terhadap GDP, yaitu Gross Domestic Product, yang digunakan untuk menilai seberapa pentingnya transaksi internasional dibandingkan dengan transaksi domestik. Liberalisasi perdagangan diukur dengan menjumlahkan nilai ekspor dan impor barang dan jasa relatif terhadap GDP. Studi oleh Grossman menunjukkan bahwa liberalisasi perdagangan dapat meningkatkan produktivitas, efisiensi, alokasi sumber daya, dan skala ekonomi suatu negara. UNIDO atau United Nations Industrial Development Organization melalui Salvatore itu menyatakan bahwa negara-negara yang lebih kompetitif secara internasional cenderung tumbuh lebih cepat daripada yang kurang kompetitif. Menurut Rodriguez dan Rodrik memiliki pandangan skeptis terhadap manfaat perdagangan terhadap produktivitas. Mereka berpendapat bahwa liberalisasi perdagangan dapat mengancam eksistensi perusahaan lokal dan membatasi pencapaian. Perdagangan internasional memiliki potensi untuk mengaktifkan sumber daya yang tidak dimanfaatkan atau menganggur, sehingga mendorong mereka terlibat dalam aktivitas ekonomi untuk memproduksi barang yang akan diekspor. Proses ini dapat menghasilkan peningkatan dalam memanfaatkan sumber daya domestik dengan menciptakan permintaan baru, yang pada gilirannya mendorong orang untuk bekerja lebih keras dan menghasilkan lebih banyak produk untuk diekspor. Cukup sekian, terima kasih. Penjelasan yang kami sampaikan kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.